Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video bagaimana kebijakan tentang asesmen nasional. Nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan bagaimana konsep asesmen nasional tersebut. Namun demikian, sobat sekalian, sebelum mengikuti panjang lebar, jangan lupa tolong diberi like, subscribe, dan kasih komentarnya. Oleh karena itu, sobat sekalian, untuk tahu lebih jelas bagaimana asesmen nasional, mari kita ikuti sambutan atau paparan kebijakan asesmen nasional oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter, yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel, khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Bagaimana konsep asesmen nasional?
asesmen nasional yang telah dipaparkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di sana dengan gamblang menjadi pilar bagaimana penilaian yang seharusnya dilakukan di lembaga pendidikan seperti jenjang pendidikan dasar, menengah, ya, dan lanjutan di bawah. Nah, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah inilah yang menjadi tumpuan pada asesmen nasional itu. Kalau asesmen nasional itu adalah asesmen yang dilakukan di setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan baik pada pendidikan dasar ataupun menengah dalam rangka program penilaian terhadap mutu pendidikan. Nah, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, apa literasinya, numerasinya, dan karakter. Kemudian yang kedua adalah kualitas proses belajar mengajar. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi mutu satuan pendidikan tersebut itu diperoleh dengan menggunakan 3 instrumen utama, yaitu apa? Instrumen yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau disingkat AKM. Instrumen yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah 3 pilar instrumen utama. Mengapa perlu adanya asesmen nasional? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa? Karena adalah meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya adalah akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian akan menghasilkan informasi sebagai pemantau. Pemantau apa? Yang pertama adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan ini antara kelompok sosial ekonomi yang tinggi dan rendah. Di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut-atribut tertentu. Asesmen nasional ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Apa tujuan utama sekolah? Yaitu pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Di samping itu, asesmen nasional akan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Juga
Dari asesmen nasional ini akan mendorong sekolah, dinas pendidikan agar fokus atau untuk memfokuskan pada sumber daya, pada perbaikan mutu pembelajaran. Lalu, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang selalu ditunggu oleh masyarakat pada umumnya. Yang kecenderungannya adalah ingin memperoleh lulus tidak lulus. Nah, asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional tidak untuk menilai peserta didik, dan hasil dari asesmen nasional tersebut diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang pendidikan dari satuan pendidikan, namun diberikan setelah selesai proses asesmen, sehingga siswa itu dapat merefleksi diri, guru bisa memperbaiki proses pembelajaran. Jadi buat siswa bisa menjadi umpan balik ya, buat guru seakan-akan kembali adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Hasil asesmen nasional ini tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual, karena ini adalah penilaian sistem. Nah, penilaian untuk kelulusan itu terhadap setiap peserta didik itu merupakan kewenangan dari pendidik dan satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional ini adalah mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar, sekaligus karakter murid secara mengapa mengukur literasi dan numerasi dari setiap peserta didik? Literasi, membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimal bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat. Mengapa juga perlu mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Nah, asesmen nasional ini mendorong pengembangan sikap nilai, values, dan perilaku yang mencirikan Pancasila. Asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional ini